jurnalis itu seharusnya objektif, harus mengandalkan diri pada fakta. Betul. Harus apa yang disampaikan harus bisa diverifikasi. Ya. Itu yang nggak ada di Tempo. Bocor Halus kan obrolan warung kopi itu kan. Dia bukan jurnalistik. Bukan jurnalistik karena dia nggak pernah menyebutkan sumber. Menurut sumber saya. Selalu begitu. Ada seorang menteri yang ngomong begini. Menterinya siapa nggak tahu. Ini kan orang jadi bingung nih. Hasan Asbi mau dipecat lah. Nanti dibilangnya jubir kepresidenan mau pindah ke Mensesnek lah. Ini kan konspiratif banget. Prabowo belum ngomong apa-apa, menteri belum ngomong apa-apa, tapi seolah-olah mereka udah jadi jubir presiden duluan gitu kan. Udah lebih tahu mereka dibanding Prabowo saya rasa banget. Halo penonton semua, sekarang kita bertemu di sebuah program baru dari Cokro TV yang namanya adalah, apa namanya? Bocor Kasar. Bocor Kasar. Mantap nama program Bocor ini. Kasar ini tentu aja barangkali penonton akan menduga-duga ini kayaknya mirip-mirip nih dengan nama program lain. Ya betul, kami memang terinspirasi oleh sebuah program di Tempo di online ya, Tempo online yang namanya Bocor Halus ya. Dan sebetulnya kami mengadakan program yang satu ini, Bocor Kasar ini, memang dengan semangat ingin bicara dengan teman-teman yang ada di Bocor Halus, tapi juga di berbagai program YouTube lainnya yang dikembangkan dan marak belakangan ini. Misalnya saja kita menyebut beberapa nama program lain yang ngomong tentang politik yang penting, apa kira-kira Jit? Apa itu? Programnya? Ya misalnya 2045 TV, ada Refli Harun, Akbar Faisal, Akbar Faisal, Uncensored ya. Iya, sensor. Ada macam-macam lah ya, ada Youth TV. Ya. Nah, kita sih senang dengan begitu banyaknya program-program politik di berbagai kanal YouTube ini, tapi ada satu masalah nih, ya. Masalahnya adalah mereka kan menyajikan informasi yang sebetulnya penting buat masyarakat. Tapi seringkali itu disampaikan dengan cara yang bermasalah menurut kami. Penyampaiannya ya. Penyampaiannya, caranya, etikanya, bla 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 bla. Nah kita dari waktu ke waktu, saya nggak tahu nih apakah kita seminggu sekali atau kalau kita ternyata merasa sukses nih, bisa aja lebih cepat deh, jangan seminggu sekali. Setiap hari aja kan Mas kita kontennya setiap hari kan kita. Sabtu Minggu kalau dulu kita inilah suara-suara anak muda. Setiap hari kita tapping kan. Cuman besok kita bingung ngomongin apa. Nah ya, udah nggak dibayar pemerintah belain terus kan. Itu tolong ini perlu diedit. Ya jadi gini, ini kita nih dari Cokro TV yang sering kali disebutnya apa buzzer ya. Tuduhannya begitu. Tuduhannya begitu. Yang tentu saja itu tuduhan yang mengada-ada. Kita adalah sebuah kanal YouTube yang independen dan memang kita cenderung untuk pro pada mereka yang berjalan di jalan yang benar kan. Iya. Sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim. Jalan yang lurus. Nah, ini pembicaranya hari ini ada 3 orang. Besok-besok mungkin ganti. Ya. Di sini ada Kajito. Iya. Terima kasih Bang Ade. Oke, kalau Anda penonton Cokro TV, Anda tahu dia itu juga jadi host di acara apa? Ngaji Pinggir Jurang. Ngaji Pinggir Jurang. Nama aslinya Muhammad Tohaf ini. Nama asli Muhammad Tohaf. Toha. Itu tolong ya, nggak usah terlalu dibesar-besar. Biar dicari Bang. Ya, nah. Tapi nama selebritisnya Kajito. Satu lagi anak muda nih. Siapa namanya? Belmondo Scorpio. Nama asli. Nama asli. Nama asli. Gak nama panggung. Udah kangen saya duduk di sini. Jadi gini, kira-kira Anda juga bisa menduga lah kalau ada orang yang namanya Belmondo Scorpio, itu etniknya pasti adalah Minang. Orang Minang itu seperti saya juga bikin nama suka aneh-aneh. Nah kita akan ngobrol nih secara rutin tentang berbagai praktek jurnalistik. Bukan hanya praktek ya, tapi apa yang diproduksi oleh praktek jurnalistik tersebut yang menurut kami perlu dikomentarin. Ya. Nah, salah satu yang memang penting nih adalah apa yang dilakukan oleh teman-teman Tempo. Nih, teman-teman Tempo jangan tersinggung ya kalau misalnya kita kritik-kritik nih. Ini adalah ya diskusi yang sehat aja, kebebasan kita untuk bicara dan berpikir dan kita masing-masing memang harus saling mengkoreksi ya, saling mengingatkan. Kalau teman-teman yang di sana ingin mengkritik kami dari apa yang kami sampaikan di sana, karena kemungkinan orang kayak Belmondo ini kan masih sangat muda nih,
Dia sangat muda tapi udah menikah. Itu nggak perlu diceritain. Iya. itu bagian yang perlu diceritain kan. Dia sangat muda dan sudah S2. Wih, Udah Bang, nggak perlu diceritain. Penonton udah masuk ke topik. Ahli tata negara. Ini penonton mulai kesel dan saya udah mulai pindah nih kayaknya. Jadi supaya cepat saya akan masuk ke topik pertama. Ini kaitannya dengan sebuah produk tayangannya Bocor Halus yang judulnya adalah mana ya judulnya itu? Pokoknya kaitannya sama yang terbaru kan, yang terbaru. Yang terbaru, yang Sabtu lalu. Jadi kan dia setiap Sabtu. Itu tentang keburukan komunikasi pemerintah atau presiden. Ya. Salah satu yang disebut adalah yang disebut KKK. Kantor Komunikasi Kepresidenan atau bahasa Inggrisnya tuh PCO ya, Presidential Communication Office. Ya. Tapi yang PCO itu cuma satu bagian. Karena intinya kritik dari si Tempo ini adalah cara berkomunikasi Presiden Prabowo dan timnya itu buruk. Bahkan kesan saya adalah mereka menggambarkannya sebagai sangat buruk ya, dengan berbagai persoalannya ya. Dia sampaikan itu, tapi saya melihat bahwa tentu aja itu penting untuk disampaikan dan kalau itu benar memang Presiden Prabowo dan kawan-kawan harus memperbaiki caranya berkomunikasi dengan publik kan. Tapi, nah ini yang saya akan bicarakan. Menurut saya sih, ketika mereka berargumen, jurnalis itu seharusnya objektif, harus mengandalkan diri pada fakta. Betul. Harus apa yang disampaikan harus bisa diverifikasi. Ya. Itu yang nggak ada di Tempo. Dan ini sayang ya, majalah Tempo yang adalah majalah yang punya reputasi yang sangat tinggi sebetulnya. Ya. Tapi saya mulai sebelum penonton terlalu capek mendengar saya ngomong, saya serahkan dulu kepada siapa nih? Mas Jito duluan, Mas Jito. Silakan Mas Jito. Mas Jito deh, komentar tentang. Saya duluan sering kebiasaan gitu. Siapa duluan? Mas Jito duluan. Gitu ya, terhadap. Ya. Mungkin dimulai dari Tempo dan Bocor Halusnya ya, karena itu dua hal yang berbeda. Yang satu majalah, yang satu program YouTube. Jadi kalau saya melihat Bocor Halus itu, kalau dia diniatkan sebagai program opini gitulah ya, seperti yang lain, sebenarnya obrolan khas warung kopinya ya, Bocor Halus kan obrolan warung kopi itu kan, dia bukan jurnalistik, jurnalistik karena dia nggak pernah menyebutkan sumber. Menurut sumber saya, selalu begitu. Ada seorang menteri yang ngomong begini, menterinya siapa nggak tahu. Enak juga kita buat program itu. Sumber saya, sumber saya siapa juga nggak tahu. Dan bisa jadi menterinya belum tentu kalau benar omongannya gitu. Ada banyak lapisan yang menurut saya tuh nggak pantas lah dijuluki sebagai produk jurnalistik gitu ya. Tapi kalau dia memposisikan diri sebagai program opini misalnya, seperti Kupas Berita, itu kan opini kan isinya. Kupas Berita di Cokro TV nih. Di Cokro TV meskipun memang masih berdasarkan fakta kan, ada sumbernya, ada datanya. Nah, yang di Bocor Halus itu saya lihat memang ya sekedar obrolan warung kopi dan itu sangat sangat nggak pas kalau itu di kanalnya satu Bang, kan saya lihat Tempo ada berita, ada macam-macam, ada satu program Bocor Halus. Jadi orang menyangka itu produk jurnalistik seperti berita yang lain, video yang lain gitu. Dan ini yang awalnya juga membuat saya tersesat kan ketika memahami bahwa Bocor Halus itu bagian dari produk jurnalistiknya Tempo. Padahal enggak. Kenapa enggak? Karena cara dia menyajikan seperti kata Bang Adi tadi, sumber beritanya, terus banyak hal lah. Seperti contohnya salah satu narasumbernya di sana menyebutkan bahwa Hasan Nasbi mau diganti katanya, gitu kan? Ini sumbernya dari siapa? Gitu loh. Apakah dia ada di sampingnya Prabowo nguping gini waktu Prabowo ngomong mau ganti Hasan Nasbi, atau dari siapa gitu loh? Ada banyak hal lah. Terus kemudian mereka juga mengomentari soal proses komunikasi Prabowo dengan menteri-menterinya misalnya. Kan harus lewat Kemenko gitu ya. Dan mereka menganggap itu terlalu membebani katanya. Tapi menurut saya itu kan pilihan ya, opsi bagi masing-masing pemerintahan ya. Mungkin Pak Jokowi dulu gayanya begini, Prabowo mungkin begini, kan beda-beda gitu. Kalau kita menganggap itu sebagai kekurangan, oke lah. Tapi kan belum tentu begitu. Bisa jadi justru dengan memfilter
banyak menteri kan bawahnya Menko itu. Prabowo ada waktu untuk mendengarkan dari satu pihak yang lebih luas gitu loh. Ininya pandangannya ya lebih lebar, lebih luas gitu ya. Itu salah satu contoh ya. Saya bukan membela Prabowo, ngapain nggak dibayar juga. Jadi kalau bagian itu nggak usah jelasin. Dan nanti menurut dia kita baru bela Prabowo kalau kita dibayar Prabowo. Ini kan penonton jadi ngaco nih. Oke ya. Jadi ini sekarang membela Prabowo nggak sih? Iya. Oke. Kembali. Jadi salah satu contoh bahwa obrolan bocor alus itu ya khas obrolan warung kopi, bukan sebuah produk jurnalistik. Oke, saya stop dulu karena saya mau bantu penonton nih. Karena apa yang disebut oleh Kaji itu ada beberapa hal yang tadi belum saya sebut di awal. Ya, misalnya saja inti dari tulisan percakapan mereka ini yang warung kopi itu. Ini agak jahat ya masuk warung kopi. Tapi itu yang ngomong 3 jurnalis senior dan itu dan mereka tuh punya posisi yang penting di Tempo ya. Yang mungkin maksudnya Kajito mereka top tapi mereka lagi ngobrol di warung kopi terus hasilnya itu direkam kan. Tapi satu ini ada kaitannya sama PCO tadi ya. PCO itu maksudnya adalah yang dipimpin oleh Hasan Nasbi. Ya. Nah, menurut Tempo ini gara-gara buruknya komunikasi presiden akan ada perbaikan dalam komunikasi presiden. Betul. Salah satunya adalah mengganti Hasan Nasbi atau mengganti PCO. Nanti dikasih ke pihak lain. Saya dimarahin karena saya gedor-gedor meja. Terus kedua adalah yang Anda disebut juga salah satu contoh buruknya komunikasi presiden adalah karena menteri-menteri itu ya itu nggak bisa langsung kontak sama si Pak Presiden, kontaknya lewat Menko Ekuin, Menko apa gitu kan. Nah, menurut Tempo ini jadi masalah. Karena menteri-menteri merasa bahwa nggak bisa lapor langsung nih gitu kan. Jadi nggak tahu gimana caranya ngomong sama publik bla bla bla, itu maksudnya kan. Ada lagi nggak? Saya kira itu dulu ya. Anak muda dulu lah. Entah. Muda yang nggak mau ngaku muda. Saya udah tua saya udah. Iya. Nggak, kalau dari saya pertama saya mau ke temponya dulu. Kalau menurut saya benar apa kata Mas Kajito. Memang bawaannya atau penyampaian gaya informasinya tuh kayak gaya-gaya penyampaian warung kopi. Karena kan kalau kita perhatikan misal nih Bang, tujuan etik jurnalistik atau misi jurnalistik itu kan harus menyampaikan informasi yang bertanggung jawab, independen dan sumber yang terpercaya. Kebiasaan Tempo, ini saya nonton nih pagi-pagi sebelum taping saya nonton. Saya lihat gaya penyampaian informasi Tempo. Ternyata informasinya pertama nggak jelas sumbernya. Saya harus akui kan biasa bilangnya sumbernya A1 nih, A, B, C, D, F, G lah banyak lah, saya nggak ngerti, saya nggak pernah nyebut nama orang. Yang kedua adalah biasanya, ini saya tonton juga nih, Tempo itu menyampaikan informasi dengan akhir tuh untuk jualan Bang. Contoh, jadi informasi lebih lengkap bisa cek di majalah Tempo. Jangan lupa beli. Iya benar, ngiklan. Jadi karena apa yang tampil di podcast itu sebenarnya diambil dari majalah Tempo yang full itu. Jadi saya rasa nih kayaknya mereka sebenarnya lagi jualan, tapi kebetulan aja penontonnya banyak karena suka membicarakan konspirasi. Iya, penontonnya banyak sekali ini. Penontonnya banyak. 800.000 yang ini. Ya, dan kritik saya satu lagi terkait Tempo ini adalah kalau ingin menyampaikan informasi, ini kan kalau di era digital nih informasi ini berlebihan banyak banget gitu ya. Apalagi sekelas Tempo yang tingkat jurnalisnya udah tinggi gitu ya. Toh bantulah masyarakat untuk memahami isu politik apa sebenarnya yang sedang ingin disampaikan gitu kan. Ini kan orang jadi bingung nih. Hasan Nasbi mau dipecat lah, nanti dibilangnya jubir kepresidenan mau pindah ke Mensesnek lah. Ini kan konspiratif banget. Prabowo belum ngomong apa-apa, menteri belum ngomong apa-apa, tapi seolah-olah mereka udah jadi jubir presiden duluan gitu kan. Udah lebih tahu mereka dibanding Prabowo saya rasa banget. Si Temponya lebih tahu dia dibanding Prabowo-nya saya rasa. Jadi Prabowo pas dengar podcast bilang, "Oh, jadi saya akan mengganti." Mungkin. Itu kritik saya sama teman-teman Tempo ya. Jadi kalaupun punya opini mungkin bisa disclaimer di awal atau di akhir gitu ya bahwa ini adalah sebuah opini kami, ini opini saya gitu kan. Dan ini kan jadinya apa ya, apa bedanya jurnalis sebesar Tempo dengan kanal-kanal YouTube karbitan lainnya, kan gak ada bedanya jadinya. Dan itu sangat disayangkan. Saya tahu Tempo sebagus itulah, cuman kalau cara penyampaian informasinya demikian tuh saya juga jadi ragu jadinya. Ini kita minggu depan ngomongin ini ada lagi bocor keras kalau Coba TV kan. Jadi padahal seru banget nih nanggepinnya. Saya merasa gini, ini kebetulan saya nih orang yang belajar ilmu komunikasi nih Siap, dokter. Kalau saya dokter nggak malu-malu. Dokternya jujur. Dokter yang jujur.
Saya harus katakan sesuatu mengenai apa yang dilakukan Tempo ini, ya. Gini penonton, kita semua menghormati Tempo. Dia adalah salah satu media terbaik dalam produk jurnalistik ya. Iya. Abang pernah kerja di Tempo kan? Enggak. Oh nggak pernah ya. Nggak masuk saya. Republik. Saya Republika. Republika. Itu keren lah ya. Dan kita tahu senior-seniornya juga mengembangkan tradisi jurnalistik yang kita hormati bersama. Tapi apa yang tadi dikatakan oleh Gito dan Belmondo benar, itu masalah serius buat sebuah media jurnalistik terkemuka yang dijadikan teladan nih. Jadi kan Anda tadi mengatakan apa bedanya kalau gitu antara Tempo dengan YouTube Karbitan lainnya. YouTube Karbitan. Maaf ya. Jangan-jangan YouTube Karbitan itu melihat Tempo dan merasa, oh jurnalistik tuh begini ya. Berarti saya sudah jurnalistik. Nah, kalau gitu saya juga bisa bikin begitu dong. Contohnya yang tadi, soal sumbernya siapa, ya. Anda kan juga bilang begitu kan? Iya, saya kalau Tempo mulai mengkritik pemerintah, saya sih oke aja ya. Kritik obat, bagus. Cuman kalau informasi yang nggak tahu sumbernya ini, menurut saya mulai membuat orang bingung aja. Iya. Karena gini, boleh nggak sih wartawan beropini? Boleh. Tapi seperti Anda katakan, harus bertanggung jawab. Harus bisa diverifikasi. Kalau Anda bilang bahwa tadi yang pakai contoh Anda nih, akan Tempo mendapat kabar bahwa akan ada penggantian Hasan Nasbi. Saya harus tahu dong sebagai pembaca, penonton, itu kata siapa. Anda nggak usah ekstrim gitu. Apakah dia di dekat Prabowo ngedengerin Prabowo ngomong, kan nggak bisa gitu juga. Ya. Prabowo bisa ngomong sama seseorang itu menyampaikannya kepada Hasan Nasbi misalnya, dan Anda tahu prosesnya, sehingga Anda bisa ngomong bahwa itu disampaikan oleh misalnya, saya nggak tahu siapa orangnya, oleh Pak Teddy. Mayor Teddy. Mayor Sekarang Teddy. bukan Mayor lagi. Letkol Teddy. Ya kalau Letkol Teddy itu memang, ini maaf ya, bukan Letkol Teddy beneran. Ini misalnya Letkol Teddy atau siapa lagi lah orang-orang yang dekat dia. Atau Jokowi lah yang ngomong gitu. Kalau itu benar akan diganti, harusnya si Jokowi ini atau si Letkol Teddy ini atau siapapun itu nggak keberatan dong dikutip. Kenapa harus jadi rahasia? Makanya. Kan rencananya mungkin akan ada penggantian. Nah, kalau itu harus juga dicek. Ada nggak orang lain yang juga bilang begitu? Nggak bisa cuma satu orang. Karena kalau enggak, Mas Gito, Belmondo, dan teman-teman semua, mungkin aja Tempo itu satu, ngarang sendiri. Kita nggak pernah tahu, itu ngarang atau bukan? Iya. Ya, jadi pertanyaan. Pertanyaan. Karena kedua, mereka bukan nabi. Kalau nabi pasti benar. Harus benar. Ini kan bukan nabi. Gua nggak komentar lagi. Mas Gito, lu pinggir jurang aja. Kan dia ngaji pinggir jurang. Iya. Nah jadi nggak benar. Kita perlu tahu kebenaran cerita itu seperti apa. Ya, itu pertama. Kemungkinan dia bohong. Kemungkinan kedua ada yang ngomong. Tapi yang ngomong ini barangkali bohong. Barangkali dia nggak suka aja sama Hasan Nasbi kan. Iya, dia mau diganti. Iya, mau diganti katanya Ade Armando. Nah, kan bisa aja Mas Gito kita suruh ke sana, bilangin Ade Armando mau jadi PCO yang baru kan. Jadi sumber A1. Menurut sumber. Nah, ketiga, mungkin orangnya jujur. Tapi orangnya barangkali salah, mungkin kalimat dia ada, gue dengar saya emang akan ada penggantian. Gue dengar. Jadi ada begitu banyak kemungkinan tentang informasi tersebut. Iya. Nah, jadi memang sebaiknya tidak dilakukan. Atau mungkin gaya penulisannya diganti juga kali. Mungkin jangan bilang dari sumber. Menurut opini saya mungkin diganti gitu. Jangan bilang dari sumber yang gini-gini kan, itu jadinya bingung orang. Kalau dia mau beropini begitu mestinya. Ya kalau beropini harusnya mulai dengan kalimat-kalimat semacam itu. Ya, karena kalau Tempo mulai ngomongin misalnya komunikasi pemerintahan buruk gitu kan. Dia kan bisa berkomentar tuh, dia lagi beropini tuh. Komunikasi pemerintahan lagi buruk, Yusril, Pigai semua gini-gini. Dia lagi berkomentar tuh sebagai jurnalis tentang jeleknya komunikasi. Saya no problem itu, nggak ada masalah karena itu opini dia. Tapi kalau udah mulai kayak ini rutenya Hasan Nasbi dimarahin sama orang dekat, betul. Itu saya bingung nih. Maksudnya gimana nih? Kalau lu beropini mungkin Hasan Nasbi, saya nggak ada masalah. Gaya-gaya semacam ini yang menurut bahkan saya. Itu pernyataan kayak kabarnya menurut siapa kan? Kita perlu tahu nih sebagai penonton. Iya. Saya mau kasih bocoran lain nih, bukan bocoran. Saya mau kasih tahu. Di Cokro TV, Pak Hasan Nasbi itu udah diundang. Iya.
Ya akan ada wawancaranya nih mungkin saat-saat ini atau Mungkin hari besok. ini ya. Hari ini ya. Ini info A1 Bang. Ini A1. A1. Bukan, ini datang dari si CEO kita. Oh, iya, oke. Bernama Ahmad Sahal. Iya. Jadi kalau yang salah, kalau itu ternyata salah, yang salah Ahmad Sahal. Ahmad Sahal nanya ke Hasan Nasbi, benar katanya Anda ditegur atau Pak Prabowo menegur Anda. Jawabannya Hasan Nasbi apa? Nggak ada. Nah, kayak gini-gini kan, ya kita jadinya bercuriga bahwa jangan-jangan Tempo ngarang-ngarang cerita. Betul. Ya, jangan-jangan Tempo sebel aja. Kerasa banget kok dalam laporan ini, dalam bocor halus ini, Tempo tuh sebel banget sama Hasan Nasbi. Iya. Ya seolah-olah tuh kayak ada pesanan gitu loh. Yes, iya. Seolah-olah ya, saya nggak menuduh ini. Saya melihat bahwa host atau narsum bocor halus itu mereka kan jurnalis ya, jadi terbiasa mengutip dari sumber gitu kan. Nah, ketika mereka beropini, mereka masih terbawa suasananya menjadi seorang jurnalis, padahal kaidah jurnalistiknya nggak dibawa ketika mereka beropini tadi gitu loh. Jadi nggak bisa disebut sebagai produk jurnalistik tadi, maksudnya itu. Nah, seperti yang saya sebut tadi, wartawan Tempo itu kan ya manusia lumrah ya. Saya nggak menuduh yang aneh-aneh, tapi kan ada wartawan yang misalnya ada istilah wartawan bodrek misalnya, kayak gitu kan. Ada istilah yang Bodrek, wartawan bodrek, sewartawan yang dibayar. nah kayak gitulah. Jadi ini fakta ya, fakta di lapangan, bukan kita menuduh. Artinya bahwa seorang jurnalis pun adalah seorang manusia, bukan nabi. Makanya untuk memverifikasi sebuah pernyataan itu produk jurnalistik atau bukan, kan harus ada sanadnya. Kayak hadis itu ada rantainya. Memang top lu Mas Ito. Emang. Mantap Mas Ito. Jadi ada rantai. Sumbernya dari mana, dari siapa, atau dari kalau orang kedua ya disampaikan orang ini dan orang ini dan seterusnya. Dan itu harus di cross check, ada cover both side gitu ya. Betul. Harus Adil ditanya, aja. adil, harus hasilnya ditanya juga. Benar nggak kemarin Pak Prabowo kan misalnya gitu. Memang mereka bilang Hasan sudah berusaha dikontak tapi tidak menjawab. Ya tapi tetap Anda nggak boleh menyimpulkan bahwa Hasan itu sudah ditegur. Nah, Ya kan? iya Ini benar. buktinya ternyata enggak. Nah itu kan kebiasaan Tempo juga kan, atau kebiasaan jurnalis males lah. Artinya ketika dia ingin membuat sebuah produk berita, ya produk jurnalistik, ketika yang dikontak itu enggak jawab, udah dianggap selesai. Padahal kan belum, tugasnya belum selesai. Betul. Karena dia berkewajiban untuk menyampaikan fakta gitu loh, bukan setengah fakta. Betul. Itu kan half truth ya, separuh baru yang muncul. Dan ini yang kemudian dikemas oleh hostnya bocor halus. Serius banget saya. Serius ini serius. Lama nggak dengar kamu Ini masalah serius ini. Masalah serius. Ya, ini yang dikemas oleh hostnya bocor halus, sehingga sebagai penonton misalnya, saya misalnya ketika dulu melihat, kan saya nggak mengamati secara detail sekilas-sekilas ya. Kemarin baru saya tonton itu sampai habis lah, hampir habis lah. Oh begini ya gayanya mereka menyampaikan sebuah analisis ya, yang sebenarnya itu opini gitu loh. Kalau dia mengatakan itu produk jurnalistik, tentu harus jelas sumbernya, prosesnya. Sebenarnya betul, Anda benar bahwa udah bilang aja itu adalah opini. Opini. Ya, opini dan itu anggapan Anda bahwa seharusnya begini. Jangan bilang ini adalah faktanya begini. Iya. Misalnya aja dia bilang bercerita tentang ada kompakan antara menteri-menteri. Ya. Tapi menteri yang mana? Menteri yang mana yang ternyata tidak bisa bicara dengan presiden sehingga mereka merasa bahwa kita merasa kesulitan nih, ya. Menko yang mana yang dipersoalkan? Nggak bisa cuma sekedar sumber informasi ini kami peroleh dari orang dekatnya Bu Sri Mulyani. Ya. We cannot. Tapi supaya jangan cuma ini yang kita bicarakan, saya merasa bahwa Tempo ini memang tampil dengan sangat emosional. Ya. Tadi sangat emosional misalnya kaitannya dengan si Hasan Nasbi, ya. Dan bahkan wartawan Tempo tuh bilang mereka marah karena kok Pak Prabowo nggak memberikan komentar apa-apa tentang pengiriman kepala babi. Pertanyaan saya itu memang harus ya? Sepenting itu. Sepenting itu. Menurut Anda penting nggak pengiriman kepala babi itu? Ya kalau sebagai presiden nggak usah ngapain gitu loh. Nggak, tapi kasus pengiriman kepala babi itu menurut Anda? Kasusnya untuk sebagai apa ini?
Untuk dianggap penting. Yang paling gampang adalah benar nggak itu ancaman terhadap kebebasan pers? Ya enggak lah, jauh lah. Kalau itu Kenapa enggak? karena motifnya itu kan nggak jelas ya. Itu kalau menurut saya gini, orang yang ngirim kepala babi itu seolah-olah ingin membuat kamuflase bahwa teror itu berasal dari pemerintah atau penguasa. Yes. Seolah-olah kan begitu kan. Iya. Tapi kalau itu dilakukan oleh penguasa, goblok banget gitu loh. Goblok banget. Makanya Boleh kita menggunakan kata goblok kan? Nobel. Iya. Makanya kalau Iya. Maksud Anda goblok gimana tadi? ya kalau itu memang teror yang berasal dari penguasa, kan begitu gamblang, begitu jelas terornya ya. Itu bodoh banget gitu. Nggak jangan goblok, bodoh relatif. Dungu. Gitu loh. Artinya bahwa kalau itu mengancam kebebasan jurnalistik dan seterusnya, ya mungkin ada orang yang membenci Tempo, pengusaha, siapa yang dirugikan misalnya. Kan banyak yang diinvestigasi Tempo dan merasa dirugikan misalnya. Bisa jadi kan. Tapi kemudian imbasnya ke pemerintah, kemudian muncullah selorohan Hasan Nasbi itu dan dianggap sebagai yang dimasak aja. Dan saking dendamnya itu sampai kenapa Prabowo nggak berkomentar soal ini gitu loh. Ngapain gitu ngurus hal semacam itu kalau memang ya itu memang dianggap sebagai ancaman teror ya, tapi kan kita harus menemukan oknumnya dulu, pengirimnya siapa, dari mana, kan ada aparat kepolisian, katanya ada CCTV juga itu. Iya. Kan gampang ditelusuri. Betul. Kan ada resi pengiriman. Kalau katanya mereka terkenal dengan investigator atau investigative reporting. Investigative reporting misalnya. Kan itu bisa diteliti. Mau yang masalah dulu yang di Singapura tuh petrol dan sebagainya itu aja bisa kebongkar. Sampai ke nomor rumahnya ada lihat sampai tahu gitu loh. Sampai sejauh itu. Ya, tapi itu dia lucu karena menurut saya lucu jadinya. Saya minta maaf, saya adalah orang yang juga pernah jadi korban ya dalam ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Tapi yang Tempo ini terus terang menurutku sih, saya nggak tahu. Ini anak muda gimana ngelihatnya? Pertama saya paham lah psikologis orang dikirimin babi ini, kepala babi. Tentu kalau saya dikirimin kepala babi saya juga panik. Maksudnya kalau ada kepanikan di Tempo menurut saya ada kewajaran. Ya manusiawi lah. Ya maksud saya berangkat dari konteks untuk prihatin dulu. Karena nggak benar juga pengiriman jangankan kepala babi, kepala apapun nggak benar lah pokoknya dikirim. Yang kedua, kalau mereka membuat argumentasi mereka merasa terancam kebebasan persnya atau apapun, ya nggak ada masalah lah, itu opini mereka. Menurut saya itu juga hal yang baik. Yang ketiga, terus kalau mereka mengharapkan keinginan Pak Prabowo untuk menanggapi hal itu, saya juga nggak ada masalah. Karena memang itu opini mereka doang, itu bukan sesuatu yang bersifat berita bohong, disinformasi atau hoax, itu enggak. Tapi kalau misalnya ini sampai terjadi propaganda antara pemerintah dan Tempo, ini hal yang menurut saya juga salah. Kan selama ini yang diperhatikan publik karena Tempo membuat seolah-olah pemerintah adalah musuh besarnya gitu ya, sampai Hasan Nasbi juga mengkritik demikian gitu ya, manusiawi lah. Jadinya kan publik jadinya ngelihat Tempo sama pemerintah ini lagi rusuh banget, kan itu yang ingin diharapkan dari si pengirim, kan itu kan Mas Dito poinnya. Tapi saya memahami Bang kekhawatiran teman-teman Tempo yang dikirimin itu saya paham lah. Saya takut lah, saya juga khawatir. Saya kalau dikirimin ke kantor Cokro saya juga takut Bang. Khawatir. Enggak langsung dimasak ya? Enggak langsung dimasak Bang. Enggak ngerti saya cara masaknya. Nah, tapi dalam hal ini untuk kasus-kasus yang semacam ini, betul kata Mas Kajito, ini kan penyelesaiannya nggak harus juga dengan tanggapan Pak Prabowo. Ini kan bukan masalah yang harus Pak Prabowo tanggapi. Kan Prabowo nggak mungkin tanggapi semua hal di Republik ini. Bukan krisis nasional. Bukan krisis nasional yang harus ditanggapi oleh Presiden. Maksud saya ada di situ Kapolri misalnya, ada Kapolda misalnya. Itu kan levelnya di situ tuh. Apakah harus diselesaikan? Tentu harus diselesaikan. Kan hal-hal begini nggak boleh terulang. Jangan sampai hari ini di kantor Tempo, besok di kantor Kompas, besok di kantor Detik, kan nggak bisa begitu cara mainnya. Tapi menurut saya ini yang diharapkan si pengirimnya adalah keributan antara pemerintah dan Tempo aja. Karena gini, kalau saya tuh yang ngirim ya, misalnya karena tadi ada yang bilang saya pengusaha yang marah kenapa si Tempo mengangkat masalah korupsi saya. Kan saya pasti mengirimkan kepala babi itu dengan sesuatu yang bisa jadi clue. Penjelasan tentang kenapa kepala babi ini dikirim. Kan misalnya stop reporting tentang kami. Kan harusnya ada itu. Ini kan gak ada. Jadi kalau saya jadi orang Tempo, saya juga bingung loh. Ini disuruh berhenti
memberitakan apa ya? Bingung. Dan ini juga dikait-kaitkannya tuh jadinya penonton tuh jadi memahaminya gini. Kan kemarin ketemu yang ini kan pers itu kan di kantor Prabowo dan Tempo nggak ada kan. Iya. Jadi seolah-olah Temponya tuh nggak diajak, dijahatin. Padahal kan udah dibilang akan ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Nah, penyampaian informasi semacam ini yang membuat publik tuh semakin tertekan dan yakin, oh memang Tempo musuhnya. Kan gitu-gitu tuh. Padahal kan persnya biasa aja lah. Yang kita lagi kritik juga di sini kan cara mereka menyampaikan hal-hal yang sifatnya jurnalis. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja lah, biasa-biasa Jangan aja. jadi kayak drama kami menjadi victim dan segala macam. Bermain playing victim juga nggak bagus menurut. Nah, ini sebagai terakhir saya mau mengangkat satu hal juga. Ini saking nyinyirnya Tempo ya. Mantap Bang Ade ini ahli melihat nyinyiran orang Mas Kajito. Enggak. Anda nonton nggak? Nonton. Anda ingat nggak tiba-tiba dia menyebut ada partai Mawar? Oh iya saya dengar Iya ada tuh di video tersebut ya. Ya, saya nggak ngerti sebetulnya. Yang diangkat tuh apa? Partai Mawar yang angkanya tuh 0, dia bilang. Yang akan jadi partai terbuka TBK, Tempo pun TBK kata dia. Gitu kan poinnya. Di Solo. Itu apa? Dia konteksnya gini Bang awalnya. Konteksnya itu setahu saya mereka mengomentari ada seorang bukan staff apa bahasa mereka itu ya. Semacam orang yang mengaku-ngaku menjadi jubir kepresidenan gitu kan. Keren ini kan UKI sebenarnya sasaran ini mana UKI kan. Dede Uki ini kan sasaran. Kenapa dia jadi sasaran? Saya nggak ngerti sama Tempo. Jadi mereka merasa jubir kepresidenan sedangkan dalam pemahaman Tempo, jubir kepresidenan itu hanya milik Hasan Nasbi sebagai kepala PCO. Padahal dia punya tim ya. Dan Tempo mengatakan gini, jubir kepresidenan itu nanti juga ada di Mensesnek. Terus dia mengkritik para anggota Hasan Nasbi yang merasa jadi jubir kepresidenan. Terus mereka bilang siapa itu? Itu adalah orang yang dari Partai Mawar itu loh, yang Partai 0, itu konteksnya. Sampai pada akhirnya mereka bilang yang mau super TBK itu, Partai TBK ya Tempo juga TBK. Konteksnya nggak jelas menurut saya. Nggak jelas konteksnya. Nah itu yang saya mau tanya. Ngapain ya? Nggak, maksud saya apa? Kalau Dede Uki itu menyampaikan berita bohong, disinformasi, hoax, tentu saya juga kritik sebagai teman. Cuman kalau Tempo membicarakan kepribadian orang, dan memang harus jujur kok, itu dia memang dilantik jadi jubir kepresidenan kok, PCO itu ada 7 orang. Bukan sesuatu yang salah atau berdosa atau menyampaikan kebodohan kepada publik, enggak. Tempo lagi ngomonginnya nggak jelas, itu mungkin kritik saya juga tuh. Ya mungkin teman-teman bisa tanggapi lah di hari Sabtu kalau taping tuh ya. Nggak jelas, itu konteksnya nggak jelas. Tiba-tiba menyamakan Tempo TBK, partai juga TBK. Nah itu kan ciri khas desas-desus ya. Jadi bukan mungkin suka cari cocokologi biar rame. Saya cuma nggak ngerti kenapa tiba-tiba mereka seperti marah dengan nada marah kan? Karena misalnya gini. Nada saya tadi marah nggak ya? Marah. Oh marah. Maaf Tempo, saya nggak marah. Saya the best sama Tempo mah. Enggak. Saya pelanggan Tempo loh. Jadi kalau saya nggak tahu sekarang berapa pelanggan Tempo, tapi salah satunya yang tetap berlangganan sampai sekarang adalah saya. Mantap. Karena saya merasa harus memperoleh informasi yang selama ini saya menganggap Tempo itu bagus kan. Dengan gitu tulisan Logika Darmando dari Tempo juga Bang. Salah satunya sumbernya adalah itu Majalah Tempo. Cuman nggak jelas jadinya. Nah, saya jadi ingat dia itu ketika berbicara tentang akan digeser nih si Hasan Nasbi. Yang lagi-lagi kalau kita kata siapa? Ya kata sumber dia. Akan kemudian dialihkan nih siapa yang akan jadi juru bicara adalah Mensesnek dan satu staf khususnya. Dirga kalau nggak salah. Ya, Dirga itu yang akan jadi juru bicaranya presiden. Saya baru dengar namanya. Barulah disebut kemudian PSI. Sebenarnya nggak pernah disebut PSI juga. Mawar. Dan itu juga gaya bocor halus. Jadi kenapa Anda nggak mau sih ngomong nama PSI gitu? Santai jangan diapa-apain kok. Nggak bakal diapa-apain kok. Dan kenapa juga takut gitu loh nyebut nama PSI. Ini salah partai 0, ya kan nggak juga 0, udah 1 lah Bang, udah 2 ya? 2 lah. 2. Udah dikoreksi di video tersebut. Sekarang udah bukan 0, Oh iya. Tapi masih ada seorang wartawan yang menyangka 0, kan? Jadi saya kalau nggak ngelihat tradisi Tempo dalam hal ini bocor halus ya, hostnya itu seolah-olah mereka itu punya telinga di istana gitu kan. Jadi ini yang pertama. Sebenarnya banyak orang lah punya, seperti kita kenal Dede Uki kan telinga kita itu. Seolah-olah mereka punya Machiavelli sendiri nih kan, pembocor istana. Harus dikoreksi nih. Katanya Dede Uki telinga kita yang enggak gitu-gitu amat lah. Jangan Mas, orang nanti saya jelaskan dulu. Artinya soal kita memang ada
kenalan gitu ya. Iya. Tapi kan nggak semua itu dibocorkan ke publik. Iya. Nggak semua disampaikan. Bahkan kita teman dekat teman nongkrong, teman ngobrol, nggak semua dibocorkan. Gitu. Iya. Apalagi yang kenal-kenalan aja seperti hostnya di Tempo itu. Makanya kalau saya menganggap ketika mereka mengatakan punya sumber A1, bisa jadi itu obrolan di warung atau obrolan di kantin di manalah di tempat ngerokoknya sono yang tidak bersumber langsung gitu. Iya. Ketika orang sedang menyebarkan desa-desu misalnya si ini kok kayaknya mau di ini ya. Ganti ya. Kemarin saya lihat mukanya Prabowo tuh agak masem. Padahal masem tuh bisa gara-gara bobinya diare gitu kan, ada banyak faktornya gitu loh. Itu dianya sendiri diare. Mantap. Tapi itu dihubung-hubungin, Iya, iya. dibungkus jadi sebuah kesimpulan satu paket bahwa Hasan Nasbi ini bakal dipecat gitu. Iya. Atau yang ngomong itu memang benci sama Hasan Nasbi. Kemungkinan besar. Blunder ini. Nggak cocok itu. Harus dipecat. Wah, ada kupingnya Tempo di situ yang wah, ini mau dipecat katanya gitu. Padahal jangan lupa ya, tadi Anda bilang PCO ya. PCO itu atau KKK tuh ada 7 orang. Dan itu keren-keren loh. 7 kan ya? Iya 7, Iya. betul. Jadi selain Hasan Nasbi itu ada tadi Anda udah sebut Dede Uki. Tapi jangan salah ada Philip Vermonte. Oh iya. Ada Ujang Komarudin. Oh iya, keren-keren itu. Ada Prita Laura, keren. Keren. Saya justru menganggap sebetulnya PCO itu harus lebih berdaya sekarang ini. Jangan malah diganti ya. Ini harapan kita nih. Keren kok, keren. Keren. Oke, ini saya udah ditegur nih sama tim produksi katanya oke. udah lewat waktunya gitu ya. Oke. Karena saya bilang tadi 30 menit. Ternyata udah 30 berapa ini. Panjang juga. Maaf ya bro teman-teman ya. Jadi untung kita bukan di TV, kita di YouTube. Jadi lewat-lewat dikit sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, jadi ini pembukaan kita. Ya. Ya mudah-mudahan kita bisa jalan terus nih. Ya, dulu saya kalau ngingat di sini tengah-tengah nih teh nong ya kan? Itu diedit ya. Nggak bercanda. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa berlanjut. Iya. Orangnya mungkin ganti-ganti nih ya. Iya. Karena kita sebenarnya punya banyak orang di sini di Cokro TV. Cuman mereka lagi nonton, tidak belum muncul ya kan? Ya, ada yang takut anaknya diancam. Iya, mantap. Nah, oke. Oke, Bang, biar nggak panjang Thank you Bang, ya soalnya. buat penonton semua. Terima kasih, teman-teman Ada yang semua. punya kasih ide-ide tolong sampaikan. Kita bisa ngomongin tadi itu bisa 2045, bisa Akbar Faisal, bisa Refli Harun, bisa atau kalau FPI punya channel kita juga bisa bahas. Mantap banget. Bahja, siapa tuh? Itu. Oke. Oke. Thank you. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Bah.